Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarafina Salsabila dengan NIM 222111374 dari kelas HES 5C. Di sini saya akan memaparkan materi hukum perkawinan mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau selama perkawinan untuk mengatur harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait harta. Perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang memberikan landasan hukum bagi pembentukan perjanjian ini. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 2024 yang memberikan rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan dan pendaftaran perjanjian. Selanjutnya, bentuk dan pendaftaran perjanjian. Bentuk perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris agar sah dan memiliki kekuatan hukum. Perjanjian ini wajib didaftarkan di pengadilan untuk memberikan perlindungan hukum. Pendaftaran berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai keberadaan perjanjian tersebut. Klausul yang dapat dimasukkan dalam perjanjian yang pertama yaitu pengaturan harta, menjelaskan secara rinci tentang jenis harta yang termasuk dalam kategori harta bersama dan harta pribadi. Misalnya, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan dianggap harta pribadi. Selanjutnya yaitu pembagian harta, mengatur mekanisme pembagian harta jika terjadi perceraian, termasuk ketentuan mengenai kompensasi. Materi selanjutnya yaitu prosedur pendaftaran. Yang pertama yaitu pengajuan pendaftaran. Pihak-pihak yang telah membuat perjanjian harus mengajukan pendaftaran ke pengadilan dengan melampirkan akta perjanjian dan dokumen pendukung lainnya. Yang kedua yaitu waktu pendaftaran. Peraturan Mahkamah Agung mengatur batas waktu pendaftaran setelah perjanjian dibuat, biasanya dalam waktu tertentu setelah penandatanganan. Selanjutnya, perubahan dan pembatalan perjanjian. PMA mengatur bahwa perubahan perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh kedua pihak. Perubahan juga harus didaftarkan di pengadilan agar tetap sah secara hukum. Dalam hal pembatalan, ketentuan tentang pembatalan perjanjian juga harus jelas dan biasanya memerlukan proses hukum tertentu. Selanjutnya yaitu kekuatan hukum perjanjian. Perjanjian yang telah terdaftar di pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, perjanjian ini memberikan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak dalam hal harta benda selama dan setelah perkawinan. Kesimpulannya, perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum penting yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 dan diperinci dalam PMA nomor 22 tahun 2024. Ini memastikan memberi kepastian hukum bagi pasangan suami istri dalam mengelola harta benda selama perkawinan dan setelahnya. Dengan memahami ketentuan ini, pasangan dapat melindungi hak-hak mereka dan menghindari potensi sengketa di masa depan. Sekian pemaparan materi dari saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.